Attention all players. It is now time for the next game. Oh my god. Please enter the game hall immediately. What is this? Damn. Oh my god. Let the game begin. Sebagai serial terlaris dan juga paling banyak ditonton di Netflix, momentum fenomenal Squid Game tentu saja tidak akan disia-siakan oleh Netflix. Selain sudah menyiapkan season kedua untuk Squid Game, Netflix juga punya versi reality show-nya yang sudah bisa ditonton sekarang, sudah tayang dan tersedia sampai 5 episode. Menurut gua ini adalah langkah yang jenius. Karena selain jadi semacam pemanasan nih sebelum versi drakornya season kedua nanti tayang, reality show ini juga bisa jadi bahan bakar untuk menjalankan mesin hype untuk season kedua dari Squid Game. Halo Sobat Kripik, welcome back. Selamat datang lagi di podcast Kripik Film. Di episode kali ini, gua Rangga akan mereview Squid Game The Challenge yang udah ada 5 episode di Netflix. Setelah nonton sampai episode kelima, dan sisanya nanti bakal tayang tanggal 29 November katanya. Gua bisa bilang reality show Squid Game ini seru banget. Dan gua nggak nyangka gua bakalan bisa suka sama reality show ini. Karena emang gua orang yang jarang nonton acara kayak ini, acara sejenis. Ya paling gua nonton MasterChef. Itu pun udah nggak ngikutin lagi karena MasterChef itu udah kayak terlalu drama ketimbang acara masak-masakannya gitu. Reality show lain yang gue ikutin itu Alone di History Channel. Tentang beberapa orang yang ditaruh di lingkungan ekstrim lalu diuji ketahanannya untuk survive, untuk selamat selama 100 hari. Ya paling 2 itu aja sih yang gue nonton. Well, sejak awal dari episode pertama gua emang udah suka sih, udah terpesona. Terutama sama presentasi acaranya yang menurut gua begitu niat. Ini pastinya mahal banget sih bikin Squid Game reality show ini. Semua dibuat mirip sama set drakornya. Sebagai pembuka, tentu saja ada game Kokoa kunci tiang bendera. Nah, game ini tuh kayak langsung menyita perhatian. Tidak saja karena bisa melihat betapa chaosnya 400-an peserta nantinya mencoba untuk bertahan dari eliminasi. Tapi yang bikin tambah menarik juga adalah reality show ini tuh sangat mikirin detail dan visualnya. Termasuk yang gue lihat pengambilan gambarnya itu menarik dan sinematik. Pokoknya cakep dah. Dan juga orang-orang yang nantinya tereliminasi akan dibuat seolah-olah ini sih yang menarik sih. Nantinya kayak kena tembak. Kan aslinya kan yang tereliminasi itu kan bakal dibunuh, ditembak kan. Ya di sini nanti pesertanya cuma pura-pura, cuma kena cat yang meledak tapi seolah-olah kayak mati gitu, dengan kadang di shot dengan slow mo gitu, dia tergeletak mati gitu. Itu menarik sih detail-detail itu. Squid Game versi reality show ini ternyata nggak cuma meniru apa yang sudah ditampilkan versi drakornya. Seperti game ngerik-ngerik pakai jarum tuh, ngerik-ngerik permen Dolgana ya namanya ya, Dolgana misalkan.
Tapi juga selain menampilkan game-game yang udah pernah ada, yang udah ada sebelumnya di drakornya, tapi juga bisa mengeksplorasi permainan-permainan lain yang berpotensi bikin konflik dan juga dramanya bertambah sengit. Termasuk yang gua suka tuh ada ujian-ujian harian yang skalanya kecil, tapi menurut gue efektif bikin penonton nantinya ikutan baper, terbawa perasaannya, emosian, dan sekaligus juga tegang menebak-nebak siapa yang bakal dieliminasi. Apakah itu orang yang lu nggak suka atau orang yang lu jagoin buat menang. Di situ sih serunya. Yang bikin Squid Game reality show ini tambah menarik lagi adalah eskalasi keseruannya bisa dijaga dengan baik. Mau itu game utama ataupun permainan ujian sehari-hari. Keduanya saling melengkapi menurut gua, menciptakan konflik baru, drama baru yang enggak bisa ditebak. Nantinya bikin gua yang nonton tanpa sadar ikut terbawa emosi. Karena tiap episode itu kita bakal dibuat peduli dan juga sebel sama pesertanya. Padahal awalnya gua mah maunya kayak bodo amat, gak peduli. Tapi lucunya nih, lama-lama reality show ini malah bisa bikin gua terikat sama peserta-pesertanya. Mau mereka itu yang gua suka nih, yang gua suka mau mereka itu selamat tiap permainan. Atau nantinya kalau yang emang gua nggak sukain, yang gua sebel, berharap mereka segera tereliminasi. So far sampai episode 5, game favorit gua adalah Battleship. Episode War kalau nggak salah, episode perang. Di situ ada permainan namanya Battleship. Karena di episode ini itu kayak komplit aja. Dramanya ada, tegangnya ada. Terus sekali lagi nih, presentasi gamenya, visual gamenya itu seru banget. Jadi sebenarnya walaupun kelihatannya reality show ini serba random, serba acak, tapi pasti kelihatan lah ada settingannya biar semakin dramatis, biar semakin drama. Tapi buat gua intinya bukan masalah sih kalau Squid Game reality show ini settingan atau bukan. Mau ini semua settingan juga menurut gua nggak apa-apa banget. Karena yang penting menurut gua adalah reality show ini berhasil dalam urusan presentasi. Bagaimana reality show ini nantinya berhasil menghantarkan cerita yang sangat menarik menurut gua. Bikin gua terus penasaran sekaligus menunggu episode terbarunya nanti di tanggal 29 November. Yes, asli. Seru banget, gua nggak sabar sih nungguin episode berikutnya tanggal 29 November nanti. Yang penasaran belum nonton, yang suka Squid Game kayaknya wajib sih nonton reality show. Gue juga awalnya kayak paling biasa-biasa aja nih, tapi ternyata gue suka pas nonton sampai 5 episode. Seru dah, tegangnya ada, dramanya ada. Dan gue sekarang ngejagoin ibu-ibu yang sama anak, satu tim sama anaknya, cowok. Thank you yang udah mendengarkan podcast Kripik Film di episode reality show Squid Game. Jangan lupa follow Kripik Film di Spotify dan juga subscribe YouTube-nya. Sampai ketemu di podcast dan review berikutnya. Gua Rangga. Thank you. Ciao. Bye-bye.